Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Persatuan dan kesatuan adalah kunci utama kesuksesan suatu bangsa. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara, satu tekad dalam keyakinan adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki setiap bangsa. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang tidak bisa diragukan. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2024, Indonesia memiliki 17.001 pulau, 718 bahasa daerah, 300 etnik, dan 1.331 suku bangsa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kota Jambi terkenal dengan kalimat "Apa kabar?" Orang Sunda bilang "Mahajalaman." Masyarakat Serang Banten pun berkata "Pripun kabare?" Inilah warna bahasa Indonesia yang semakin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Indonesia yang dibingkai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang hadirin, nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman di negeri ini, jika tidak diimbangi dengan norma-norma agama, maka akan menjadi sebuah malapetaka. Sebagai bukti, bukankah perbedaan bisa mengakibatkan peperangan? Bukankah perbedaan bisa mengakibatkan perpecahan? Bukankah perbedaan bisa mengakibatkan fanatisme antar golongan? Bahkan perbedaan bisa mengantarkan negeri ke dalam jurang kehancuran. Apakah kita rela hadirin bangsa kita tercinta ini hancur tersungkur akibat dari perbedaan dan kepentingan golongan? Tentu tidak hadirin. Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi masalah tersebut? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan, dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang berbahagia, menurut Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 518 menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Mekah. Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Namun secara spontan seseorang berkata, "Pantaskah budak yang hitam legam ini memandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sekiranya Allah membencinya, pasti Allah akan menggantinya." Lalu turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu. Abi Hasan Ali Ibnu Ahmad dalam tafsir Al-Wafi juz 4 halaman 186 menjelaskan, "Ya'rifu ba'dukum ba'd," agar kalian saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu hadirin, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, satukan persepsi hidup sejati. Jangan jadikan perbedaan sebagai pintu gerbang perpecahan, karena Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. United we stand, divided we fall. Unity dividiamo, fermamente noi coasiamo. Nyata atu bomba, wal khulqatu adaba. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lalu bagaimanakah kondisi keutuhan bangsa kita saat ini hadirin? Jawabannya adalah alhamdulillah. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, adat istiadat, budaya bahkan agama, tetapi tetap menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Namun sayang hadirin, keberagaman yang ada di Indonesia seringkali memunculkan berbagai macam konflik disertai dengan kekerasan. Dimulai dari pertikaian antar suku, keributan antar kelompok, perpecahan antar etnis dan golongan, bahkan konflik antar agama. Akibat dari konflik
bagaimanakah solusi kita dalam menghadapi masalah tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah penggalan ayat 2. Dan menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbah halaman 115 menjelaskan wa ta'awanu 'alal quwwati wa tarkil ma'asi, dan menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Sebelum kami akhiri syarahan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan senandung lagu dengan judul Juragan Empang yang telah kami gubah liriknya. Wahai bangsa Indonesia, beragam suku, bangsa, agama, walaupun beda tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara saling kenal mengenal antar sesama dan saling tolong menolong dalam kebaikan, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu, Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum